Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara memasak nasi tanpa menggunakan listrik. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, pertama-tama saya mau siapkan berasnya dulu. Jadi pertama, siapkan berasnya sesuai dengan takaran atau banyaknya sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini saya mau pakai ukuran gelas ini. Dan 1 gelas lagi. Nah, jadi saya biasanya masak emang 2 gelas ya. Untuk beras ini mau dicuci terlebih dahulu. Nah, ini berasnya udah selesai dicuci, sudah bersih. Nah, saya mau tunjukin beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk memasak nasi tanpa menggunakan listrik ini. Bahan pertama yang mau saya tunjukkan ini sendok kayu. Sebenarnya nggak harus sendok kayu ya, bisa menggunakan sodet atau spatula apapun, sutil apapun yang ibu-ibu, pak-bapak, dan teman-teman sekalian punya di rumah masing-masing. Kebetulan saya punya sodet atau spatula kayu ini, jadi saya menggunakan ini aja. Alat selanjutnya ini panci kaserol atau kalau zaman dulu ibu dan bapak saya bilangnya ini periuk untuk memasak nasi. Ini kelihatan banget ya, udah sering dipakai, jadi bagian bawahnya udah berwarna kegosongan dan belum sempat bersihin. Nih 1 paket dengan tutupnya. Nah, yang lainnya yang mau saya tunjukkan yang biasa saya gunakan untuk memasak nasi, ini panci aluminium. Ini juga udah sering banget digunakan ya. Belum sempat dibersihkan juga. Dan ini bentukannya juga udah nggak mulus seperti baru, udah penyok di sana sini, di penyok-penyok, sering jatuh saking ringannya. Dan ini juga bagian tutupnya, saking seringnya dipakai sampai bagian tutupnya ini udah rusak dan belum sempat diganti juga. Dan satu lagi alat yang bisa digunakan, ini panci stainless steel. Nah, ini juga udah sering banget digunakan, sampai-sampai nih bagian pegangannya yang sebelah udah sampai lepas. Nah, tuh. Nah, ini ukuran yang paling kecil ya. Ini diameternya 18 cm. Dan ini tutupnya kaca, dilengkapi dengan lubang di bagian tutupnya. Jadi ini kalau mau digunakan biasanya saya tutup dulu lubang yang ini dengan menggunakan tisu. Dan kalau perlu lubang yang ini juga saya tutup, tapi lebih bagus sih ini tetap ada lubangnya ya, terbuka. Biar apa? Biar uap nanti bisa keluar, biarpun cuma sedikit. Karena kalau terlalu banyak uap yang keluar itu juga nggak maksimal hasilnya. Nah, untuk saat ini saya mau pakai panci kaserolnya atau periuknya. Jadi bukan yang ini ya, karena ini udah ada kekurangannya. Tapi kalau teman-teman, bu ibu, pak bapak punya di rumah panci stainless steel yang masih utuh keadaannya, bisa digunakan. Dan kalau mau menggunakan panci aluminium yang seperti ini juga bisa digunakan ya. Saya tidak pakai ini karena ini udah lepas bagian knop pegangannya, jadi lubangnya ini terlalu besar. Jadi menurut saya hasilnya nggak akan maksimal kalau menggunakan panci yang ini. So,
Saya menggunakan panci casserole atau periuk aja yang ini caranya. Ini beras yang udah dicuci tadi kita masukkan ke dalam pancinya. Tuangkan aja semuanya. Jadi dengan mengetahui cara memasak tanpa menggunakan listrik, kalau di rumah lagi mati listrik lama padahal nasi belum punya, kita tetap bisa survive. Terus selain di rumah, kalau kita lagi pergi-pergi dan nggak punya listrik di situ, misalnya lagi camping, bisa banget menggunakan cara ini. Nah, ini berasnya udah saya masukkan ke dalam. Saya mau tambahkan air. Saya ambil air dulu. Nah, ini airnya udah saya siapkan. Ini airnya mau langsung saya tuangkan aja ke sini. Untuk takarannya nanti saya tunjukkan. Ini kita tuangkan aja dulu. Takarannya sebenarnya bisa disesuaikan aja ya. Bisa disesuaikan dengan petunjuk dari beras yang kamu punya. Ini mau saya ratakan dulu. Kalau saya sih manual ya untuk takaran airnya dengan menggunakan jari. Nah, jadi ini kita ratakan berasnya. Terus kita ukur dengan menggunakan jari. Jadi biasanya untuk nasi yang pulen, nggak lembek dan nggak juga terlalu keras, kita bisa menggunakan ukuran airnya itu dari jari. Kalau ibu saya ngajarin, ini kita bisa pakai dengan menggunakan ukuran jari kita masing-masing. Jadi satu ruas, ruas kedua, ruas ketiga, jadi kita pakai satu ruas setengah, segini kira-kira. Nah, ini pas ya ukuran airnya, satu ruas setengah. Kelihatan nggak? Nah, kurang lebih segitu. Dah. Ini mau langsung ke dapur. Ini udah sampai di dapur. Saya mau nyalakan api kompornya. Ini saya nyalakan api kompor paling besar. Waktu di awal-awal nggak apa-apa ya, nggak diaduk. Ini tujuan diaduk itu biar nggak menempel di bagian dasar pancinya. Nah, ini sudah mulai agak panas, jadi saya sambil aduk-aduk. Jadi caranya gampang banget. Aduk-aduk. Nah, jadi satu lagi ya, kalau saya menggunakan panci stainless yang punya saya tadi itu untuk masak 2 mu ini, itu biasanya takaran airnya akan melebihi dari lubang pegangan kanan kiri tadi itu. Jadi kalau mau masak menggunakan stainless itu biasanya saya kurangi takarannya, jadi nggak sampai 2 gelas seperti ini. Kalau untuk panci aluminium yang tadi itu baru bisa 2 gelas seperti ini. Tapi berhubung tutupnya itu udah rusak, knopnya udah lepas, dan knopnya itu dari bahan plastik meleleh, jadi belum bisa digunakan lagi. Udah cukup lama sih itu. Jadi biasanya itu digunakan untuk masak telur aja, ngerebus telur. Ini sambil terus saya aduk-aduk ya, biar nggak menempel di bagian dasar. Oh ya, kalau kamu bertanya-tanya emang masak dengan metode seperti ini tuh nggak ada keraknya di bagian bawah. Nah, insya Allah tidak ada keraknya di bagian bawah, jadi nasinya benar-benar bisa dimakan sampai habis, tidak ada tersisa sedikit pun. Nanti saya tunjukkan deh kalau udah selesai ya. Untuk waktu memasaknya kurang lebih hampir sama ya dengan menggunakan rice cooker atau penanak nasi elektronik.
Jadi kurang lebih menggunakan waktu sekitar 25 sampai 30 menit dari mulai proses pemasakan awal ini. Tapi jangan khawatir, memasaknya nggak akan kita tungguin sampai benar-benar 30 menit kok. Jadi caranya ini kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih nanti tungguin ya, tunggu mendidih dulu, nanti saya jelaskan kalau sudah mendidih tahapannya, tahapan pembuatannya. Cara memasaknya simpel banget. Nah, ini sudah mulai mendidih ya, jadi kita harus sambil diaduk-aduk biar nggak menempel di bagian bawah. Kita tunggu sampai dia benar-benar mendidih ya. Jadi mohon maaf ya, video kali ini tuh cuman ngeliatin saya ngudek gitu ya. Nah, ini sudah mulai mendidih, banyak besar, banyak bubble-bubble muncul. Saya mau kecilkan apinya. Nih, saya buat apinya yang paling kecil. Nah, terus setelah ini apinya paling kecil, saya tunggu sampai dia keluar sedikit bubble-bubble lagi. Nah, jadi untuk sambil menunggu ini mendidih tuh gak sampai 5 menit ya kalau kita menggunakan api besar. Dan tergantung juga dengan jumlah beras yang kita masak ya, jumlah beras dan jumlah airnya. Nah, ini sudah muncul lagi bubble-bubblenya. Kemudian kita siapkan tutup pancinya. Nah, ini saya mau tutup, tapi mau saya agak buka sedikit. Kelihatan nggak ya? Ini masih ada rongganya sedikit. Kenapa? Kalau ditutup benar-benar sampai ditutup, nanti tutup pancinya akan terdorong dan air dari dalam pancinya bisa meluap keluar. Jadi saya agak sedikit buka di bagian sini. Nah, ini udah selesai, kita bisa nyalakan timer 10 menit. Jadi ini kita tutup, kita biarkan dia memasak sendiri. Kita gunakan api paling kecil. Kita buat timer 10 menit dan nanti kita ketemu lagi setelah 10 menit. Nah, ini udah 10 menit. Nih udah selesai proses memasaknya. Saya mau tutup sampai rapat. Nah, setelah ini mau kita diamkan lagi selama kurang lebih 10 menit. Jadi saya mau pasang timer lagi 10 menit. Setelah 10 menit kita ketemu lagi. Nah, ini udah 10 menit lagi. Ini udah bisa langsung dibuka dan bisa langsung dimakan. Tuh. Lihat penampakan nasinya. Ya, matang dengan sempurna. Ini memang kelihatannya masih agak lembek ya, tapi udah matang. Ini mau saya letakkan di piring terlebih dahulu. Wow, itu nasi. Sekalian untuk makan anak-anak. Ini saya ambil secukupnya aja ya, gak semuanya.
Oke. Dan saya mau menunjukkan kalau ini beneran nggak menempel di bagian bawah dari pancinya. Sebentar, saya ambil ulap dulu, pegang pakai tisu. Nih, tuh, jadi nggak menempel ya. Tuh. Jadi tidak membentuk kerak sama sekali. Ya, ini mau saya tutup lagi. Tuh, panas. Mau saya tutup lagi, dan saya mau kasih lihat bagaimana penampakan nasinya. Nah, jadi ini dia ya penampakan nasinya. Ini masih benar-benar panas banget. Jadi tipe nasi yang biasanya kami makan yang seperti ini ya. Tuh. Kelihatan butiran-butiran nasinya, dan ini sudah matang dengan sempurna. Ini kalau ditunggu dingin baru bisa disajikan dengan lauk dan sayur kesukaan anggota keluarga di rumah. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.